Bahkan mereka juga meminta dukungan pemerintah agar sabda bisa dibatalkan. Lantas apa yang menjadi alasan Sultan menetapkan sabda tersebut? Berikut sorotannya. Kisruh Sabda Raja di Keraton Yogyakarta terus bergulir, terutama atas poin-poin Sabda Raja yang menuai polemik. Berbagai pro dan kontra atas Sabda Raja terus bergulir. Tidak hanya menentang sabda yang sudah dititahkan, namun adik-adik Sultan terus berupaya meraih dukungan agar sabda bisa dibatalkan. Salah satunya dengan menggait pemerintah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sampai detik ini belum ada ya. Memang kemarin sebagian keluarga mendatangi saya meminta supaya Mendagri ikut terlibat agar meminta adanya rapat keluarga. Nah, saya tidak ada kan urusan keluarga, ya silakan dibahas sendiri. Ya pokoknya namanya keluarga ya keluarga, saya nggak bilang kayak menentang, bilang maunya menginginkan adanya rapat keluarga. Saya bilang silakan dibahas sendiri, nggak bisa kami menyarankan, nggak bisa kami merekomendasikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta turut bersuara atas Sabda Raja yang sudah dikemukakan, berharap kekisruhan segera usai tanpa menimbulkan konflik apapun. Bagi saya anggota DPRD tidak masalah, karena saya masih menganggap itu fair. Saya bukan pihak yang bisa mengatakan gitu bahwa Sri Sultan kemudian melanggar undang-undang keistimewaan, tetapi bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh adik-adik beliau untuk mengingatkan bahwa paugeran ini menjadi pancer yang utama untuk tegak dan pokoknya undang-undang keistimewaan, ini memang pemikiran-pemikiran yang kemudian menurut saya perlu untuk terus kita dorong. Namun sosiolog Novi Susan menilai kekisruhan dari dalam Keraton Yogyakarta dikarenakan Sultan mendobrak pakem paugeran yang selama ini dipegang teguh oleh para sultan terdahulu. Dasar kerajaan yang berasal dari Mataram Islam mengharuskan pemimpin harus berasal dari kaum laki-laki. Pada dasarnya yang terjadi di Yogyakarta, di Kesultanan Yogyakarta, itu merupakan konflik kekuasaan. Ya. Esensinya adalah konflik kekuasaan. Sultan menginginkan putranya memberi menjadi pewaris dengan pemberian gelar baru, yang itu juga keluar dari tradisi yang juga dilaksanakan oleh kerajaan Yogyakarta. Selama ini budaya suksesi kekuasaan kan menggunakan budaya patrilineal kekuasaan, bahwa pemimpin atau raja itu harus dari kalangan laki-laki, ya. Namun kemudian pada masa kekuasaan Sultan sekarang, karena ada proses ingin menjadikan Pembayun sebagai raja, maka ada beberapa perubahan seperti penghapusan gelar Khalifatullah, gitu ya. Kemudian nah ini yang kemudian menyebabkan Yogyakarta, masyarakat Jogja, baik di kalangan istana maupun masyarakat mengalami benturan sebenarnya, karena selama ini mereka menggunakan tradisi untuk dijalankan beberapa abad ya. Dari sekian poin dalam Sabda Raja, sosok GKR Mangkubumi juga menyedot perhatian kerabat keraton dan adik-adik Sultan. Sosok Putri Sulung Sultan yang sebelumnya bergelar GKR Pembayun ini diduga bakal menggantikan tahta ayahnya karena telah melalui prosesi adat keraton. Salah satunya duduk di Watu Gilang saat pemberian gelar Mangkubumi. Dalam tradisi keraton, siapapun yang duduk di Watu Gilang merupakan putra mahkota. Karena bagaimanapun beliau-beliau jadi kalau kepada masyarakat tentunya ini juga paham daripada kita. Semoga bagaimana saya sendiri tidak bisa memaksakan
evaluasi karena apa yang cara pengelolaan keraton juga bisa diolah. GKR Mangkubumi yang mempunyai nama kecil Gusti Raden Ajeng Nurmalitasari yang sering disapa Mbak Sari, lahir di Bogor 24 Februari 1972. Memiliki dua anak yakni Raden Ajeng Ati Ayah Fatimah Sari dan RM Drasya Wironegoro. GKR Mangkubumi juga mengenyam pendidikan tinggi dari dalam dan luar negeri, termasuk menuntut ilmu di Amerika dan Australia. Berbagai posisi strategis perusahaan dan badan usaha milik daerah juga pernah disandangnya. Bila GKR Mangkubumi merupakan putri mahkota pengganti Sultan, menurut Komnas Perempuan, Sultan memiliki pandangan tersendiri atas calon penggantinya. Melihat pikirannya raja gitu ya, Sultan Hamengkubuwono gitu ya, sebelum yang kemudian dia, kalau masyarakat selalu mengatakan ini sabda raja gitu, bahwa anak sulungnya Pembayun, anak keduanya gitu ya, yang ini didorong untuk meneruskan posisi dia sebagai gubernur. Nah, buat kami justru ini ruang terbuka sebenarnya bahwa perempuan itu punya hak untuk memimpin. Ya, Yogyakarta merupakan salah satu dari sekian kerajaan yang hingga kini masih aktif kokoh berdiri di bumi Nusantara dan memegang teguh adat istiadat secara turun-temurun. Semoga kisruh Sabda Raja segera usai tanpa meninggalkan konflik dan terselesaikan dengan baik. Pemirsa